Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat boleh seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah yang berikutnya adalah kalau ditemukan pada diri seseorang itu, umpamanya mau berangkat ke masjid, lantas gempa atau gempa bumi, atau ditemukan di jalan itu adalah angin yang panas. Apakah angin panas di siang hari? Apakah angin panas di malam hari? Maka kalau ditemukan cuaca yang seperti itu, maka bolehlah seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Dan yang berikutnya adalah boleh meninggalkan sholat berjamaah yang berikutnya adalah orang yang sangat gemuk. Kalau dia laksanakan sholat berjamaah untuk mengikuti imam, maka akhirnya dia terlambat karena susah dia untuk ruku terlalu lama, sesak napasnya. Maka demikian untuk bangkit ke i'tidal dan juga apalagi mau turun ke sujud. Maka orang yang sangat gemuk dan payah geraknya, maka pada posisi ini bolehlah seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Dan yang berikutnya adalah boleh meninggalkan sholat berjamaah sangat berhajat terhadap pasangannya, yaitu kepada istrinya, karena dia ingin melakukan hubungan intim dengan istrinya. Lantas dengan melakukan hubungan intim itu terlambatlah dia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya luputlah sholat berjamaahnya. Maka pada posisi ini juga bolehlah seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Dan yang berikutnya adalah boleh seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah adalah orang yang tadi menyelesaikan fardu kifayah. Dia bimbang kalau tidak diselesaikan ini khawatir nanti masuk kepada malam hari. Sementara malam hari adalah makruh kita menguburkan jenazah. Maka oleh sebab itu pada posisi ini dia khawatirkan dia untuk melaksanakan fardu kifayah itu sedang dia menanggungnya untuk menuju yaitu ke pemakaman. Kemudian setelah sampai ke pemakaman, dia laksanakan dulu pemakaman itu. Akhirnya dengan membawa jenazah itu dan juga memakamkan atau mengkebumikan yaitu jenazah itu, akhirnya luputlah sholat berjamaah asar. Maka pada posisi ini adalah bolehlah seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Demikian juga kalau ada orang menguburkan jenazah itu di siang hari, lantas karena menanamkannya atau karena membawanya, lantas luputlah sholat berjamaah zuhur. Maka pada posisi ini boleh jugalah orang meninggalkan yaitu sholat berjamaah zuhur. Kenapa? Karena ditemukan uzur ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan berikutnya adalah ujur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Boleh meninggalkan sholat berjamaah itu nyatanya di waktu jalan. Banyak orang yang menyakitinya. Apakah menyakiti secara perasa seperti sering memaki, menghina. Maka pada posisi itu kalau dia tidak pergi ke masjid, maka hinaan dan makian itu tidak didapatnya. Maka pada posisi itu bolehlah dia meninggalkan sholat berjamaah. Yang berikutnya adalah mau dekat maghrib, menjelang isya. Kebiasaannya adalah orang itu, istrinya itu diantarkan orang ke rumahnya, yaitu sudah mendekati waktu isya. Lantas karena ia sangat berkeinginan untuk melakukan hubungan intim yaitu dengan istrinya, maka juga pada posisi yang seperti ini kalau dia tidak lakukan yaitu untuk melakukan hubungan intim pada waktu itu, maka istrinya juga akan dijemput kembali untuk bekerja. Maka pada posisi ini bolehlah dia meninggalkan sholat berjamaah. Dan yang berikutnya adalah dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah, yaitu karena imamnya itu adalah meninggalkan sesuatu yang disunnahkan, sementara dia makmumnya tidak mau meninggalkan yang sunnah-sunnah itu karena dia lihat imamnya terlalu cepat, karena banyak perbuatan-perbuatan yang sunnah ditinggalkan seperti membaca doa iftitah, baca a'udzubillah, dan bahkan membaca tsani. Maka orang yang seperti itu orang yang senang dengan bacaan-bacaan yang sunnah itu. Maka pada posisi ini karena tahu dia imamnya seperti itu, bolehlah dia meninggalkan sholat berjamaah.
Dan yang berikutnya adalah boleh meninggalkan solat berjamaah itu adalah orang yang buta, yang tak ada orang yang menuntutnya untuk sampai ke tempat solat berjamaah itu. Maka pada posisi ini juga bolehlah dia meninggalkan solat berjamaah. Dan yang berikutnya lagi, boleh meninggalkan solat berjamaah itu terlalu ganteng, kulitnya halus, dikhawatirkan orang jatuh atau orang suka kepadanya walaupun dia itu adalah laki-laki. Kan ada orang yang seperti itu, karena wajahnya cukup elok, cantik, bukan lagi ganteng, cantik, maka orang yang seperti itu membuat was-was bagi orang melaksanakan solat berjamaah. Maka laki-laki yang terlalu elok, terlalu ganteng, cantik ini, lebih baik dia melaksanakan solat sendiri daripada melaksanakan solat berjamaah. Dan yang berikutnya adalah boleh meninggalkan solat berjamaah itu adalah bagi pedagang yang kalau dia mungkin di waktu itu banyak orang yang beli. Umpamanya pas di waktu zuhur itu sudah dikumandangkan azan, udah iqamat. Pas setelah itu banyaklah orang membeli sementara dia sangat berhajat kepada untung yang banyak pada saat itu karena mau bayar utang. Maka pada posisi itu juga bolehlah orang meninggalkan solat berjamaah. Dan yang berikutnya bagi guru-guru yang sedang mengajarkan ilmu, yaitu tentang ilmu agama, ilmu sholat, ilmu yang lain. Lantas sementara yang diajarkan itu adalah orang yang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah seperti anak-anak yang belum memayis. Maka pada posisi itu, karena dia mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu, tertinggallah dia melaksanakan sholat berjamaah, maka bolehlah dia meninggalkan solat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, apabila didapatkan ujur-ujur yang saya jelaskan mulai dari bagian yang pertama, kedua, dan yang berikutnya adalah apabila ditemukan ujur itu, maka juga berlaku ujur bagi solat Jumat. Dan juga bagi orang yang mendapatkan ujur itu, maka bolehlah dia meninggalkan solat Jumat sebagaimana tadi yang saya jelaskan. Apakah dia semuanya orang yang mendapatkan ujur itu mendapatkan pahala berjamaah? Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau ditemukan ujur itu lantas dia laksanakan solat sendiri, apakah dia mendapatkan pahala jamaah? Ada yang mengatakan dapat pahala jamaah. Yang satu lagi mengatakan apakah dia dengan cukup dengan ujur itu mendapatkan pahala yang jemaah? Pendapat yang satu lagi ini tidak. Kenapa? Kecuali orang yang membiasakan solat berjamaah lantas ditemukan ujur yang itu, ujur-ujur yang saya jelaskan di atas, maka lantas dia laksanakan solat sendiri, maka dihitunglah pahalanya itu dengan pahala solat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu orang yang terbiasa melaksanakan solat berjamaah, maka ditemukan ujur-ujur ini, lantas dia laksanakan solat sendiri, saya memilih pendapat itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya solat berjamaah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.